Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitri Puspitasari, mahasiswa dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 221270051. Di dalam video ini, aku akan sedikit menjelaskan tentang apa sih tingkah laku itu. Ayo teman-teman, mari kita simak bersama-sama. Menurut Kamus Psikologi, tingkah laku adalah sekumpulan respon manusia yang relatif tetap terhadap segala sesuatu, baik yang ada dalam diri maupun yang ada di luar dirinya. Sigmund Freud berpendapat bahwa sebagian besar tingkah laku manusia telah ditentukan oleh kekuatan di luar kesadaran. Pandangan ini bersifat mekanis deterministik, di mana tingkah laku manusia merupakan hasil suatu proses mekanis insting untuk mempertahankan dirinya. Insting juga menjadi sumber energi psikis dalam mengarahkan tingkah laku manusia untuk memenuhi kegiatan dan kebutuhannya. Menurut Carl Rogers pada tahun 1902 sampai 1987, tingkah laku merupakan usaha manusia yang dibuat untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan sebagaimana dialaminya dan dalam medan sebagaimana diamatinya. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri unik tingkah laku. Yang pertama yaitu pemusatan perhatian kepada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Yang kedua yaitu kecermatan dan penguraian tujuan-tujuan treatment. Yang ketiga yaitu perumusan prosedur treatment yang spesifik yang sesuai dengan masalah. Yang terakhir yaitu penaksiran objektif atas hasil-hasil terapi. Cara penerapan teknik terapi tingkah laku. Yang pertama yaitu ada desensitisasi sistematik. Teknik ini digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif dan menyertakan pemunculan tingkah laku atau respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang hendak dihapuskan. Desensitisasi diarahkan kepada mengajar klien untuk menampilkan suatu respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. Yang kedua yaitu ada teori impulsif dan pembanjiran. Teknik pembanjiran berdasarkan paradigma mengenai penghapusan eksperimental. Teknik ini terkurang atas bermunculan stimulus berkondisi secara berulang-ulang tanpa pemberian penguatan. Yang ketiga yaitu ada latihan asertif. Gunarsa pada tahun 2004 menyatakan bahwa latihan asertif adalah salah satu dari sekian banyak topik yang tergolong populer dalam terapi perilaku. Latihan asertif akan membantu bagi orang-orang yang tidak mampu mengungkapkan kemarahan atau perasaan tersinggung, menunjukkan kesopanan yang berlebihan, atau selalu mendorong orang lain untuk mendahuluinya. Memiliki kesulitan untuk menyatakan tidak, mengalami kesulitan untuk mengungkapkan afeksi dan respon-respon positif lainnya, merasa tidak punya hak untuk memiliki perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran sendiri. Pendekatan ini berlangsung menggunakan metode-metode permainan peran. Selanjutnya yaitu ada terapi aversi. Teknik pengondisian aversi yang telah digunakan secara luas untuk meredakan gangguan behavioral yang spesifik melibatkan tingkah laku simptomatik dengan satu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terhambat kemunculannya. Stimulus aversi biasanya berupa hukuman dengan kejutan listrik atau pemberian ramuan yang membuat mual. Kendali aversi bisa melibatkan penarikan pemerkuat positif atau penggunaan berbagai bentuk hukuman. Selanjutnya juga ada pengkondisian operan. Pengkondisian operan ini dikenal juga dengan sebutan pengkondisian instrumental karena memperlihatkan bahwa tingkah laku instrumental bisa dimunculkan oleh organisme yang aktif. Sebelum penguatan itu diberikan untuk tingkah laku tersebut, Skinner yang dianggap sebagai pencetus gagasan pengkondisian operan telah mengembangkan prinsip-prinsip penguatan yang dipergunakan pada upaya memperoleh pola-pola tingkah laku tertentu. Dalam pengkondisian operan, pemberian penguatan positif bisa memperkuat tingkah laku, sedangkan pemberian penguatan negatif bisa memperlemah tingkah laku. Tingkah laku berkondisi muncul di lingkungan instrumental bagi peroleh ganjaran. Proses terapeutik tingkah laku. Tujuan terapeutik. Tujuan prosedur terapeutik tingkah laku dalam terapi perilaku adalah untuk membantu individu mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan perilaku yang berkelanjutan yang lebih baik. Terapi perilaku fokus pada pengembangan perilaku yang positif dan mengurangi perilaku yang merugikan atau tidak sesuai. Proses terapeutik ini melibatkan berbagai teknik dan pendekatan untuk membantu individu memahami dan mengubah perilaku mereka, serta mengembangkan keterampilan untuk menangani situasi dan konflik dengan cara yang lebih efektif.
Yang terakhir yaitu ada tahapan prosedur terapeutik tingkah laku. Yang pertama yaitu pengidentifikasikan masalah. Yang kedua yaitu pembentukan hubungan terapi. Yang ketiga itu pengembangan tujuan terapi. Yang keempat itu penerapan teknik terapi. Yang kelima yaitu pemantauan dan evaluasi. Yang keenam yaitu pemantauan berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang bisa kita jelaskan. Walaupun sedikit, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.